Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-262 ini didukung oleh para pemain Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Neni Haryoko sebagai Ayu Pupu, Peter Pan sebagai Banyak Kapuk, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Terkejut sekali melihat wajah laki-laki yang terbaring di atas balai kayu di depannya. Tubuhnya sampai jengkirat seperti tersengat kalajengking. Wanita itu buru-buru memalingkan mukanya sejauh-jauhnya. Sakawuni merasa tidak enak melihat sikap ibunya seperti itu. Ibu, ada apa denganmu? Laki-laki itukah yang susah payah kau bawa kemari untuk menemui aku, Wuni? Iya, Bu. Dia adalah ayahku sendiri. Bukankah ibu masih mengenalinya dengan baik? Tidak. Dia bukan ayahmu, Wuni. Oh. Dan aku sama sekali tidak kenal dengan orang itu. Ibu, jangan begitu, Bu. Kasihan ayah. Dia sudah susah payah datang kemari. Dia susah payah berjalan dalam keadaan terluka parah. Mengapa kau katakan semua itu, Wuni? Aku tidak mau tahu apa yang sedang dialaminya. Aku tidak kenal dengan orang itu. Kuharap ibu mau bersikap lebih lunak. Lupakanlah masa lalu, Bu. Sekarang kumohon, tolonglah ayahku. Sudah kukatakan dia bukan ayahmu, Wuni. Dia ayahku, Bu. Dia benar-benar ayahku. Selama ini aku susah payah mencari orang tuaku. Dan aku merasa bahagia sekali. Karena aku sudah dapat menemukan laki-laki kepada siapa aku menyebutnya ayah. Kasihanilah dia, Bu. Tolonglah dia. Sembuhkanlah dia. Tidak.
Tidak, Wuni. Lebih baik kau bawa dia pergi dari sini. Aku tidak akan menolongnya. Ibu, jangan pergi, Bu. Ibu, jangan pergi, Bu. Ibu. Ibu, sampai hati kau bersikap seperti itu, Bu. Tega benar hatimu. Mengapa kau tidak kasihan pada ayah, Bu? Sudahlah, Nduk. Sudahlah, Wuni. Ayah sudah berkata padamu bahwa ibumu tidak mungkin bisa melupakan masa lalunya. Masa lalu ibumu terlalu pahit untuk dilupakan begitu saja. Semua ini memang kesalahan ayahmu, Nduk. Dosa-dosa ayahmu pada ibumu terlalu besar. Karena itu, sudah sepantasnya dia bersikap seperti itu. Sudahlah, lupakan saja. Lebih baik kita segera meninggalkan tempat ini. Tidak, ayah, tidak. Saya tidak rela ibu bersikap seperti itu terhadap ayah. Ibu, tunggu, Bu. Jangan pergi, Bu. Wuni, Sakawuni, jangan, Nduk. Jangan. Ibu. Biarkan saja ibumu, Wuni. Biarkan. Sambil terus memanggil-manggil ibunya, Sakawuni melompat ke dalam kegelapan malam. Gadis itu terus berlari bagaikan orang kesetanan. Teriakannya nyaring terdengar sampai ke lembah-lembah perbukitan di sekitarnya. Kau masih juga memaksa ibumu. Mengapa kau belum juga mengerti? Sudah berapa kali kukatakan, ibumu tidak bakalan memaafkan ayahmu ini. Dosa-dosa ayahmu terlalu besar. Sakawuni tidak bersalah, Ayahanda Banyakapu. Dia sangat mencintai ibunya. Dan dia juga sangat mencintai Ayah Banyakapu. Ya. Bagaimanapun juga, dia masih gadis remaja. Dia belum bisa sepenuhnya memahami apa yang telah kami alami selama ini. Hatinya masih terlalu polos. Dia terlalu lugu untuk bisa memahami keruwetan di dalam hidup ini. Sudahlah. Lebih baik Ayahanda Banyakapu istirahat. Bagaimana hatiku bisa tenang, Kamandanu? Anakku dan ibunya sedang berkejaran di dalam gelap. Aku tahu
Sakawuni berwatak keras. Demikian pula aku tahu Ayu Pupuh sukar dilunakkan hatinya. Mereka sama-sama keras. Jangan-jangan mereka bertengkar. Jangan-jangan mereka tidak bisa saling mengendalikan dirinya. Mereka akan segera baik kembali, Ayahanda Banyakapu. Sudahlah, jangan dipikirkan terlalu mendalam. Tidak, Kamandanu. Tolonglah aku. Susulah mereka. Biarkan aku menunggu di sini. Aku mengkhawatirkan keadaan mereka, Kamandanu. Cepat. Susulah mereka sekarang juga. Aku yakin mereka tidak akan ada yang mau mengalah. Lalu, bagaimana dengan Ayahanda Banyakapu? Sudahlah, jangan pikirkan aku. Biarkan aku menunggu di sini. Cepat, Kamandanu. Susulah mereka. Baik, Ayahanda Banyakapu. Saya akan menyusul mereka. Saya akan segera kembali. Oh iya. Mengapa kau menyusul aku, Sakawuni? Bu, jangan bersikap seperti itu. Kasihanilah ayah. Kembalilah, Bu. Tolonglah ayah. Tolonglah sembuhkan luka-lukanya. Sejak kapan kau mempunyai ayah, Wuni? Sudahlah, Bu. Lupakanlah masa lalu. Ayah sudah menyesali dosa-dosanya. Mengapa ibu masih juga berkeras hati untuk tidak memaafkannya? Sudahlah, Bu. Wuni, dengar. Kau adalah anakku, Wuni. Putriku satu-satunya. Aku sangat menyayangimu, Nduk. Tapi Ibu harap kau jangan terlalu mencampuri urusan kami. Urusan orang-orang tua. Lebih baik kau kembali saja. Atau marilah, Wuni, ikut ibu ke puncak Bukit Panampihan dan tinggalkan laki-laki setengah tua yang kau bawa-bawa itu. Dia sama sekali bukan ayahmu. Maaf, Bu. Maaf. Saya mau bertanya pada ibu. Mungkinkah seorang manusia lahir ke bumi ini tanpa seorang ayah? Dengar, Wuni. Dengar. Laki-laki itu memang telah menyebabkan kau lahir ke muka bumi ini. Perbuatannya yang tidak bertanggung jawab itulah yang menyebabkan kau menjadi hadir di muka bumi. Tapi sekali lagi, Wuni, dia bukan ayahmu. Mengapa begitu, Bu? Karena dia tidak pernah mengawini ibumu. Dapatkah dia disebut seorang ayah jika dia tidak pernah mengawini seorang wanita? Kepada siapa dia telah menanamkan benihnya? Sudahlah, Wuni. Ini adalah persoalan pribadi kami. Persoalan orang-orang tua. Kau tidak perlu ikut campur. Usiamu masih terlalu muda untuk mencampuri urusan-urusan seperti ini. Hatimu masih terlalu polos, Wuni, untuk ikut berkubang dalam lumpur dosa. Saya tidak pernah memikirkan terlalu jauh, Bu. Saya tidak peduli apakah ayah pernah mengawini ibu atau belum. Saya tidak peduli semuanya. Saya hanya tahu bahwa Banyakapuk adalah ayahku dan Ayu Pupuh adalah ibuku. Saya tidak ingin kehilangan dua-duanya, Mi. Mengapa kau masih juga keras kepala? Mengapa hati ibu juga masih membeku? Mengapa hati ibu masih dingin dan membeku? Seharusnya ibu tahu, tak ada seorang pun manusia hidup tanpa kesalahan. Seharusnya ibu memaafkan ayah. Kau tidak bisa membujuk ibumu, Wuni. Dan juga kau tidak akan bisa memaksa ibumu dengan cara apapun juga. Bu, apakah ibu tidak ingat lagi apa yang pernah ibu katakan dulu? Ibu pernah menasihati aku ketika aku akan meninggalkan puncak Bukit Panampihan. Ibu pernah mengatakan bahwa aku tidak boleh membalas dendam pada ayah. Ibu juga pernah menasihatkan
agar kita jangan menaruh dendam. Kita harus penuh maaf. Kita harus bersikap terbuka dan penuh pengampunan. Lupakan ibu pada apa yang sudah ibu katakan padaku. Mengapa sekarang ibu justru bersikap sebaliknya? Sudahlah. Sudah, Wuni. Aku tidak mau lagi bicara soal itu. Ibu, jangan tinggalkan aku, Bu. Kasihanilah ayah, Bu. Sakawuni, kalau untuk dirimu, anakku, kau bisa datang sesuka hatimu ke puncak bukit Panantian. Tapi jangan lagi memaksa aku untuk menerima kehadiran laki-laki yang bernama Banyak Kapuk. Bu, tunggu, Bu. Tunggu. Ibu. Ibu. Ibu, jangan pergi, Bu. Jangan tinggalkan kami. Sudahlah, Wuni. Mengapa kau masih mengikuti aku? Aku hanya bisa memohon, Bu. Aku mohon ibu mau menolong ayah. Ayah sangat menderita, Bu. Ayah terluka berat. Tolonglah ayah, Bu. Kau benar-benar anak keras kepala. Sudah kukatakan, Wuni, bahwa Banyak Kapuk itu bukan ayahmu. Sudahlah, kau jangan membuat ibumu kesal. Ibu, sampai hati benar ibu berbuat seperti itu. Sakawuni, kalau kau tidak juga segera pergi dari sini, kalau kau masih juga mengikuti aku akan berlaku kasar padamu. Terserah apa yang akan ibu lakukan. Tapi aku akan tetap memohon pada ibu. Aku hanya bisa memohon. Jangan begitu, Ndok. Jangan kau paksa ibu untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin kulakukan. Ibu yang berkata tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ibu sudah memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan laki-laki yang bernama Banyak Kapuk. Sudah cukup perasaan ibu menderita. Tidak ada seorang pun yang bisa membujuk atau melumerkan hati ibu ini. Bu, ibu terlalu kejam. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa ibu terlalu kejam. Ibu tidak mempunyai hati. Ibu hanya mementingkan diri sendiri. Cukup, Uni. Persoalan ini tidak perlu kita panjang lebarkan lagi. Kalau kau menyayangi ibu, lupakanlah orang yang bernama Banyak Kapuk. Sekarang pergilah. Jangan mengikuti aku lagi. Tidak. Saya akan terus mengikuti ibu. Kalau kau masih terus membandel, ibu akan menggunakan cara yang kasar, Wuni. Aku tidak peduli, Bu. Aku tidak peduli ibu akan berbuat apa terhadap diriku. Tapi yang jelas, aku akan mengikuti ibu. Kemana ibu pergi, aku akan terus mengikuti ibu dan memohon kepada ibu. Kau memang gadis yang keras kepala. Oh, Bu. Kau benar-benar kejam. Sekarang kau memukuli anakmu sendiri. Kau benar-benar berarti kejam. Tutup mulutmu, anak benda. Jangan bicara lagi. Dan jangan mengikuti aku lagi. Ayo cepat pergi. Pergilah dan temuilah laki-laki yang bernama Banyak Kapuk yang kau anggap sebagai ayahmu. Tapi setelah itu, Wuni, jangan coba-coba menemui aku lagi. Oh, Bu. Ibu, tunggu, Bu. Tunggu. Sakawuni, kaukah itu Sakawuni? Ibu, sampai hati kau melakukannya, Bu. Ibu. Apa yang telah terjadi, Buni? Di mana ibumu? Dia pergi. Kemana? Dia pergi. Sudahlah, Buni. Lebih baik kita kembali ke pondok. Kasihan ayahmu. Ayo,
kembali sekarang. Ibu, aku tidak akan kembali tanpa ibu. Aku harus bisa melupakan hati ibu. Sudahlah. Ibumu sedang teringat masa lalunya, Wuni. Ibumu sedang sakit hati. Lebih baik kita tunggu beberapa waktu lamanya. Barangkali besok ibumu sudah akan merubah sikapnya. Kamadano, benarkah Ayu Pupu ibuku? Benarkah Dewi Tunjung Biru ibuku? Wuni, sudahlah. Jangan kacaukan pikiranmu sendiri. Marilah kita kembali. Kasihan ayahmu. Tidak, Kamadano, tidak. Dia pasti bukan ibuku. Dia pasti wanita lain yang mengaku-ngaku sebagai ibuku. Ayu Pupu bukan ibuku. Ayu Pupu berhati kejam. Sakawuni tidak mempunyai ibu yang berhati kejam seperti serigala. Kau kejam, Ayu Pupu. Kau kejam. Hatimu seperti sepongkah batu. Dewi Tunjung Biru bukan ibuku. Wuni, Ayu Pupu bukan ibuku. Wuni, Sakawuni, Sakawuni. Arya Kamandanu terkejut. Sakawuni tiba-tiba berdiri dan berlari sekencang-kencangnya. Gadis itu seperti sedang kalap. Dia terus berlari-lari sambil berteriak-teriak marah. Arya Kamandanu tidak bisa berbuat lain kecuali menyusul Sakawuni. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Sakawuni akan bisa membujuk hati ibunya? Apakah akhirnya Ayu Pupu akan mau mengobati luka-luka banyak kabuk? Dan apakah dua insan berlainan jenis yang pernah memadu cinta itu akhirnya akan kembali bersatu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.